Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga dipertemukan di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak senang membaca Al-Quran? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Umamah Al-Bahili, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang di hari kiamat, berbagi syafaat kepada mereka yang rajin membaca Al-Quran, mereka yang senang membaca Al-Quran. Dan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummi wa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'a as-safaratil kiramil barara, walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ata'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran." Barang siapa membaca Al-Quran dengan fasih, dengan lancar, maka dia akan bersama para malaikat yang mulia. Dan orang-orang yang terpatah-patah membaca Al-Quran dan merasakan kesulitan ketika membaca Al-Quran, tetap dia kebagian pahala dari Allah. Maka Nabi mengatakan dia kebagian 2 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bi hasanah, wal hasanatu bi 10 amthaliha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, lamun harf, mimun harf." Barang siapa membaca 1 huruf dari kitab Allah akan mendapatkan 1 kebaikan. 1 kebaikan dilepaskan gandakan oleh Allah menjadi 10. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, saya tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita sebagai muslim, muslimah, senang membaca Al-Quran, senang menghayati, menikmati bacaan Al-Quranul Karim, karena Al-Quran adalah firman Allah yang mulia, yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Tapi ketahuilah bahwa ada adab-adab ketika Anda membaca Al-Quran. Saya akan jelaskan beberapa adab yang harus kita sebagai muslim memperhatikannya ketika kita membaca Al-Quran. Yang pertama yang kita lakukan adalah berwudu. Karena Anda akan membaca firman Allah, maka dianjurkan Anda berwudu lebih dahulu. Yang kedua, membersihkan mulut dengan siwak. Ketika Anda membaca Al-Quran, Anda melantunkan firman Allah, mulut Anda bersih. Yang ketiga, membaca Al-Quran di tempat yang bersih. Karena ini firman Allah yang mulia. Tidak layak, tidak pantas Anda membacanya di tempat yang kotor. Yang keempat, duduk menghadap kiblat dengan khusyuk, tenang, menghayati sambil menundukkan kepala. Yang kelima, membaca ta'awudz. Artinya, membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketika Anda memulai membacanya dengan suara yang dikeraskan. Yang keenam, membaca dengan tartil, perlahan-lahan ketika membaca Al-Quran. Allah berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Quran dengan tartil. Kemudian ada berikutnya yang ketujuh adalah tadabbur, menghayati ayat-ayat yang Anda baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha." Mengapa mereka tidak mentadabburi, menghayati firman Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah? Apakah mereka tidak bisa mentadabburi Al-Quranul Karim? Apakah hati mereka sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka yang dianjurkan, yang ditekankan dalam Al-Quran adalah membaca dan memahami ayat-ayatnya, perintahnya, dan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah. Yang kedelapan, menangis dan berusaha menangis pada ayat-ayat ancaman.
Kemudian yang kesembilan, memperbagus suara ketika Anda membaca Al-Quran. Yang kesepuluh, mengeraskan suara bacaannya jikalau tidak mengganggu orang-orang yang sedang sholat, orang yang sedang tidur, maupun yang sedang membaca Al-Quran juga. Kemudian adab yang ke-11, tidak berbicara kepada siapapun di saat membaca, kecuali yang bersifat darurat dan mendesak. Adab yang ke-12 adalah membacanya dengan mushaf Al-Quran, karena dengan melihat mushaf sudah termasuk ibadah yang berpahala. Adab yang ke-13 adalah tidak tertawa, tidak bercanda, dan tidak melihat pada sesuatu yang dapat memalingkan Anda daripada Al-Quran. Semoga kita senantiasa hidup di bawah naungan Al-Quran, mendekat dengan Al-Quran, mencintai Al-Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quran, menghayati, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Semoga kita semua senantiasa bersama Al-Quran di dunia dan di akhirat mendapatkan syafaat Al-Quran dan mendapatkan naungan Al-Quran. Semoga Allah senantiasa merahmati, meridai kita. Allahumma arhamna bil-Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna ya rabbal alamin. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi